kembali lagi dengan saya Nurul Mutmainah di channel YouTube saya, khususnya di segmen edukasi hukum. Nah, hari ini saya akan membahas hal-hal yang mungkin sering kita dengar di masyarakat bahwa anak durhaka itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Apakah benar jika orang tua merasa anaknya itu adalah anak durhaka, maka mereka boleh untuk tidak memberikan warisan kepada anaknya? Atau misalnya dia mempunyai 2 orang anak, yang satu dianggap anak berbakti, tapi yang keduanya dianggap sebagai anak durhaka. Kemudian anak kedua ini tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, hari ini kita akan membahas apakah hal ini sah secara hukum, apakah memang orang tua berhak tidak memberikan warisan kepada anaknya yang dianggap durhaka. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu apa sih itu durhaka. Nah, durhaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ingkar terhadap perintah Tuhan, orang tua, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam hukum, pengertian durhaka itu sih tidak ada. Jadi kita berpatokan saja kepada apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kembali lagi kita bahas dari segi hukumnya. Apakah benar kalau orang tua menganggap anaknya durhaka, maka orang tua berhak tidak memberikan warisan yang seharusnya diberikan kepada anaknya? Kalau di hukum perdata, hal ini diatur di pasal 838 KUH Perdata, yaitu ahli waris bisa menjadi tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan warisan karena beberapa hal di bawah ini. Di poin pertama, itu dijelaskan bahwa dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu. Di poin kedua, dia yang dengan putusan hakim pernah dipermasalahkan karena dengan fitnah mengajukan tuduhan terhadap pewaris bahwa pewaris pernah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Selanjutnya, dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Yang terakhir, dia yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang telah meninggal itu. Jadi, ini adalah 4 hal yang membuat seseorang tidak dapat menjadi ahli waris. Nah, ini juga termasuk kalau saya bilang sih pengertian anak durhaka yang boleh di dalam hukum. Pada dasarnya, orang anak dilindungi hak warisnya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya pengaturan bagian mutlak atau legitim forti, bagaimana diatur di dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Legitim forti atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Nah, jadi di dalam hukum sudah jelas ya bahwa tidak ada istilah anak durhaka. Adapun pengertian durhaka kan menurut setiap orang tua itu berbeda-beda. Bisa saja misalnya anaknya dipaksa masuk kuliah kedokteran, tapi anaknya mau kuliah fakultas ekonomi, kemudian orang tua menyebutnya sebagai anak durhaka dan selanjutnya menghapus anaknya ini dari daftar ahli waris. Itu tidak boleh di dalam hukum. Bagian anak ini yang sudah ditetapkan secara hukum wajib diberikan ketika orang tuanya nanti meninggal dunia. Jadi tidak boleh dicoret dari daftar ahli waris hanya karena orang tuanya menganggap dia durhaka. Nah, kecuali dia masuk di salah satu 4 poin yang ada di pasal 883 KUH Perdata. Misalnya anaknya pernah mencoba membunuh atau bahkan telah membunuh orang tuanya, masuk di poin pertama. Berarti dia otomatis tidak mendapatkan warisan dari orang
tuanya, atau dia pernah menuduh orang tuanya melakukan kejahatan yang dimana kejahatan itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih. Itu juga bisa tidak mendapatkan warisan. Atau memaksa orang tuanya ini dengan kekerasan untuk membuat wasiat sesuai keinginan anaknya, atau memaksa orang tuanya menarik kembali wasiatnya yang tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Berarti itu anaknya tidak berhak mendapatkan warisan. Untuk yang poin terakhir, kalau anaknya ini pernah menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan wasiat milik orang tuanya. Jadi dia merubah surat wasiatnya. Misalnya di wasiat orang tuanya dia berhak mendapatkan satu rumah milik orang tuanya, tetapi karena dia mau warisan yang lebih, dia mengubahnya menjadi 2 rumah misalnya. Nah, kalau ketahuan dia pernah melakukan pemalsuan terhadap surat wasiat itu, maka dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, jadi sudah jelas kan, kalau menurut orang tua kamu durhaka karena misalnya kamu tidak mau ikut kuliah yang sesuai keinginan orang tua kamu, atau kamu tidak mau dijodohkan dengan pilihan orang tua kamu, itu di dalam hukum bukan anak durhaka. Dan jika orang tua kamu kesal terhadap kamu karena kamu tidak mengikuti perintahnya, tetapi selama tidak melanggar hukum, ya kamu tetap berhak mendapatkan warisan. Atau ada juga biasa orang tua yang merasa, kok anak saya ini setelah dia mulai kerja atau kuliah, dia sudah jarang menjenguk saya atau tidak memperhatikan saya, makanya orang tuanya membuat wasiat untuk tidak memberikan anaknya ini sepeser pun hartanya. Wasiat itu otomatis tidak sah secara hukum, karena anak ini tidak melakukan tindak pidana, tidak melakukan juga salah satu poin yang ada di 4 poin tadi, maka dia tetap berhak mendapatkan warisan. Jadi sesuai dengan judul video ini, maka saya tetap menyatakan bahwa anak durhaka itu tetap berhak mendapatkan warisan. Durhakanya yang mana dulu? Tapi kalau masuk di dalam keempat poin 838 KUH Perdata tadi, ya tetap dia tidak berhak mendapatkan warisan. Tetapi kalau secara subjektif menurut orang tuanya dia durhaka, itu dia tetap mendapatkan warisan. Jadi sudah jelas ya di sini. Kalau kalian nonton sinetron misalnya, wah karena dia nggak pernah ngurus orang tuanya, dia nggak dapat harta sepeser pun karena dia tidak mau menikah dengan orang pilihan orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Nah, itu tidak sah secara hukum. Jadi hal itu tidak ada dasar hukumnya ya. Jadi semua anak berhak mendapatkan warisan walau orang tuanya menilai dia secara subjektif bahwa dia durhaka atau tidak ingin memenuhi keinginan orang tuanya. Oke, sekian dari saya Masyarakat Hukum. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian ingin saya membahas isu-isu hukum tertentu, kalian juga bisa request di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.